Aku akan menyelamatkanmu. Stop! Dasar pemulung gembel, kenapa kamu menciumku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kau pikirkan jika seorang pria lusuh, bau sampah, dan penuh debu tiba-tiba mencium pipi seorang perwira polisi di depan ratusan orang? Kurang ajar? Gila? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar pandangan mata? Tapi ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Malam itu, pasar rakyat Sukamaju sedang hidup seperti tak pernah tidur. Lampu warna-warni bergelantungan di antara tenda-tenda pedagang. Musik dangdut menggema dari panggung kecil, bersaing dengan teriakan penjual arum manis dan suara besi berderak dari wahana komedi putar yang berputar lambat. Anak-anak berlarian membawa balon, remaja berfoto dengan ponsel murahan, dan pasangan muda menikmati jagung bakar sambil tertawa di bawah cahaya temaram lampu bohlam. Suasana tampak biasa, riuh, ramai, penuh kehidupan. Tapi malam itu, sesuatu yang tak biasa akan terjadi. Di sisi utara pasar, di antara tumpukan sampah plastik dan kardus basah, seorang pria dengan gerobak karatan berjalan perlahan. Dialah Farid, pemulung yang hampir setiap malam terlihat di pasar itu. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan seperti belum pernah disisir, dan bajunya penuh noda lumpur. Bau sampah yang menempel di tubuhnya membuat siapapun yang lewat refleks menutup hidung. Gembel itu datang lagi, bisik seorang pedagang gorengan. Duh, ganggu aja. Bau banget, timpal seorang wanita muda sambil menjauh. Farid tak menggubris. Ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali memungut botol plastik dan kaleng bekas satu persatu dengan tangan yang hitam berdebu. Tapi kalau diperhatikan lebih saksama, caranya bekerja aneh. Ia tidak sekadar memungut. Ia memperhatikan. Tatapannya tajam, berpindah cepat dari satu sisi pasar ke sisi lain, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. Mata itu bukan mata orang putus asa. Bukan mata gembel yang menyerah pada hidup. Ada ketegangan di sana. Ada tujuan. Sementara itu, di panggung tengah pasar, sorak-sorai tiba-tiba terdengar. Seorang wanita berpostur tegap dengan rambut diikat rapi berdiri di depan kerumunan. Ia mengenakan pakaian sipil, tapi jelas auranya bukan orang biasa. Dialah Kompol Ratna, kepala poluan yang baru beberapa hari lalu memimpin operasi penyelidikan atas ledakan misterius di kantor polisi kota. Malam ini, ia datang untuk memastikan keamanan acara pasar rakyat. Tak ada yang tahu, sebenarnya Ratna masih diliputi rasa was-was. Ledakan itu belum tuntas diusut, dan tersangka utama masih buron. Pastikan semua periksa rapi. Jangan ada area gelap tanpa penjagaan, katanya tegas kepada dua bawahannya. Namun di tengah rutinitas patroli itu, sesuatu menarik perhatiannya. Seorang pria asing dengan jaket hitam dan topi rendah, berdiri di dekat tenda permainan lempar bola. Ia tampak gelisah, sesekali melirik ke arah Ratna dan timnya. Ratna menatapnya sebentar, merasa janggal. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, orang itu berbalik dan menghilang ke kerumunan. Ia tak tahu, dari kejauhan, seseorang lain, Farid, juga melihat pria bertopi itu. Farid berhenti mendorong gerobaknya. Tangannya menggenggam erat pegangan kayu yang kasar. Matanya mengikuti setiap langkah pria itu dengan napas tertahan. Dia lagi, gumamnya pelan. Selama seminggu terakhir, Farid telah memperhatikan sosok yang sama muncul di lokasi-lokasi yang tak pernah kebetulan. Di depan kantor polisi, di sekitar pos keamanan kota, dan kini, di tengah pasar rakyat, hanya beberapa meter dari seorang kepala poluan. Farid tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dan malam ini, semuanya akan meledak, bukan oleh bom, tapi oleh kesalahpahaman yang akan mengubah hidup banyak orang. Beberapa menit berlalu. Ratna melangkah di antara kerumunan sambil terus memantau situasi. Di tangan kirinya, ia memegang tas kecil berisi dokumen penyelidikan, dan di bahunya menggantung ponsel dinas. Tiba-tiba, dari arah lain, pria bertopi hitam tadi bergerak cepat. Ia berjalan mendekat dengan langkah aneh, terlalu fokus, terlalu terarah, seolah ingin menyentuh tas Ratna. Farid yang melihat itu langsung tahu, ini bukan gerakan orang biasa. Ia tak sempat berpikir. Kerumunan terlalu padat,
Ratna terlalu dekat dengan ancaman itu, dan ia, seorang pemulung lusuh yang tak punya kuasa, tak mungkin sempat menjelaskan. Dalam sepersekian detik, ia mendorong gerobaknya ke tengah jalan, menabrak beberapa pengunjung. Orang-orang menjerit, tumpahan minuman berserakan. Farid berlari, menembus kerumunan, menabrak tubuh Ratna, dan menarik wajahnya mendekat, mencium pipinya cepat sebelum ada yang sempat bereaksi. Semuanya berhenti. Musik terhenti. Lampu panggung tiba-tiba terasa terlalu terang. Ratna terbelalak. Orang-orang menatap dengan campuran kaget, jijik, dan amarah. Astaga! Dia nyium bu polisi. Kurang ajar. Tangkap dia. Dasar pemulung gila. Beberapa petugas langsung menerjang, memiting tangan Farid dan menjatuhkannya ke tanah. Ia tak melawan. Ratna berdiri terpaku. Tangannya masih menyentuh pipinya yang baru saja dicium. Wajahnya merah, antara malu, kaget, dan marah. "Siapa kamu?" bentaknya keras. Farid terengah, suaranya serak tapi tenang. "Saya cuma menyelamatkan, Bu." "Menyelamatkan?" Suara Ratna meninggi. "Dengan mencium saya di depan orang banyak." Farid menunduk. "Kalau saya tidak lakukan itu, Ibu akan..." Ia berhenti. Ia tak melanjutkan. Karena tahu, siapapun yang melihatnya malam ini takkan percaya. Suasana makin panas. Warga berkerumun, sebagian menyoraki, sebagian merekam dengan ponsel. Dunia maya sudah menunggu bahan gosip baru. Pemulung gila lecehkan polisi wanita. Farid dibawa ke pos keamanan sementara. Ratna berdiri diam di tempat. Tapi dari sudut matanya, ia sempat melihat pria bertopi hitam yang tadi mendekatinya kini berlari ke arah pintu keluar, meninggalkan sesuatu di tanah. Sebuah botol kecil dengan tutup terbuka, dan cairan di dalamnya menetes pelan, berasap ringan. Ratna terdiam. Hatinya bergetar. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Malam itu, suasana pasar malam berubah total. Keramaian berganti dengan bisik-bisik. Di pos polisi, Farid duduk di kursi tua, bajunya kotor, pipinya memar. Tapi ia tetap tenang. Ia tak bicara banyak. Hanya menunduk, menunggu. Ratna datang beberapa menit kemudian. Ia menatap Farid lama, matanya penuh kebingungan. "Apa yang sebenarnya kau lakukan tadi?" tanyanya lirih. Farid menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. "Kalau saya bilang, Ibu mungkin tidak akan percaya." Hening. Ratna belum tahu, malam itu hanyalah awal dari serangkaian pengungkapan besar, tentang siapa sebenarnya Farid, dan kenapa seorang pemulung berani menanggung malu demi menyelamatkan nyawa orang lain. Karena kadang, yang tampak hina di mata dunia, justru sedang menjaga dunia itu sendiri. Pagi di kantor polisi Sukamaju terasa lebih ramai dari biasanya. Meja resepsionis dipenuhi wartawan lokal yang menunggu keterangan resmi tentang kasus pemulung yang berani mencium kepala polwan di pasar malam. Judul berita sudah menyebar di mana-mana. Aksi gila pemulung di pasar. Lecehkan polisi wanita di depan umum. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua hanya menelan apa yang tampak di permukaan. Di ruang interogasi kecil berwarna abu-abu, Farid duduk diam dengan tangan terikat di depan. Wajahnya tetap tenang, seolah tak peduli dunia luar tengah menghujatnya. Sementara di balik kaca satu arah, Kompol Ratna menatapnya tanpa berkedip. Entah kenapa, ada sesuatu pada pria itu yang membuatnya tidak bisa benar-benar marah. Ada sesuatu pada sorot matanya, sesuatu yang tak sejalan dengan penampilannya. Ratna mengingat kembali kejadian semalam. Bagaimana Farid tiba-tiba muncul dari kerumunan dan mencium pipinya dengan gerakan yang aneh. Bagaimana pria bertopi hitam itu menghilang seketika setelahnya. Dan terutama, bagaimana botol kecil berasap itu ditemukan di lokasi kejadian. Botol itu kini disimpan di lab forensik. Dan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Cairan itu bukan sekadar bahan kimia biasa. Itu campuran zat berbahaya yang bisa menyebabkan reaksi racun gas ringan jika terpapar udara lebih dari 1 menit. Jika botol itu terbuka di dekat Ratna semalam, racun itu bisa mengganggu sistem pernapasan, menyebabkan kehilangan kesadaran bahkan kematian. Ratna menarik napas dalam-dalam.
Jadi, waktu itu dia bukan mau melecehkan aku, gumamnya pelan. Hati kecilnya mulai goyah. Sersan Dimas, anak buah Ratna yang terkenal blak-blakan, masuk ke ruangan dengan setumpuk berkas. Bu, pemulung itu diam terus. Enggak mau ngomong siapapun. Tapi saya curiga, data pribadinya aneh banget. Ratna menoleh cepat. Aneh bagaimana? Dimas membuka berkas di depannya. Identitasnya pakai nama Farid bin Slamet. Alamatnya katanya di Kampung Cempaka. Tapi waktu dicek, enggak ada warga dengan nama itu. Bahkan di database kependudukan. Nih, Bu, KTP-nya enggak pernah terdaftar. Ratna mengernyit. Kau yakin? Yakin banget, Bu. Dan ini lebih aneh lagi. Lanjut Dimas sambil menurunkan suaranya. Sidik jarinya. Pas di-scan, muncul kode merah. Kayak, ada file rahasia yang dikunci di sistem pusat. Saya nggak bisa buka, Bu. Hanya bisa diakses sama pihak tertentu. Ruangan tiba-tiba terasa sunyi. Ratna menatap ke arah kaca satu arah. Di seberang sana, Farid masih duduk, menatap lurus ke depan seperti orang yang tahu sesuatu tapi memilih diam. Baik, ucap Ratna tegas. Saya akan turun langsung. Di ruang interogasi, pintu terbuka. Farid menoleh perlahan. Ratna masuk, membawa segelas air dan berkas di tangan. Ia duduk di depannya tanpa berkata-kata untuk beberapa saat. Keheningan itu menggantung, tegang. Apa alasanmu melakukan itu semalam? Tanya Ratna akhirnya. Farid menatapnya lama. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu. Dengan mencium pipi saya di depan orang banyak. Suara Ratna agak meninggi, meski kini ada nada penasaran di balik amarahnya. Farid menunduk. Kalau saya tidak lakukan itu, Ibu mungkin tidak akan ada di sini sekarang. Ratna diam. Napasnya tercekat sesaat. Kenapa kau bilang begitu? Tanyanya lagi. Karena saya tahu cairan di botol kecil itu, Bu, jawab Farid lirih. Dan saya tahu siapa yang menaruhnya. Ratna tersentak. Kau tahu? Siapa? Farid menggeleng perlahan. Itu bukan informasi yang bisa saya sebut begitu saja. Tapi percayalah, saya tidak datang ke pasar malam itu tanpa alasan. Ia menatap langsung ke mata Ratna. Tatapan yang dalam dan mantap, membuat Ratna sulit berpaling. Kau, sebenarnya siapa? Tanya Ratna pelan tapi tajam. Farid hanya tersenyum samar. Nama saya bukan Farid. Ratna menatapnya tajam. Lalu siapa? Nama asli saya. Rendra Baskoro, ujarnya pelan, menatap meja kosong di depannya. Saya dulu bagian dari unit tugas lapangan di bawah Lembaga Keamanan Nasional. Tapi sudah 2 tahun ini saya keluar dari radar. Ratna tertegun. Kau bercanda. Rendra, yang selama ini dikenal sebagai Farid, menggeleng pelan. Saya datang ke Sukamaju bukan untuk mencari masalah, Bu. Saya sedang menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Ada orang yang dulu lolos dalam misi terakhir saya. Dan saya tahu dia sedang bersembunyi di sekitar sini. Ratna membeku di tempat. Ia ingin menolak, tapi logika dan nalurinya justru berkata lain. Segala kejanggalan selama ini seolah masuk akal. Cara Farid bergerak, sorot matanya, ketenangannya saat diinterogasi. Semua tak cocok dengan seorang pemulung biasa. Tapi kenapa kau menyamar sejauh itu? Tanya Ratna, nada suaranya kini melembut. Rendra menatapnya. Karena kadang, untuk menemukan kebenaran, kita harus turun ke tempat yang paling kotor. Dan hanya dari sana, kita bisa melihat siapa yang benar-benar bersih. Kata-kata itu membuat Ratna terdiam. Ada sesuatu dalam ucapannya, campuran antara kelelahan dan keteguhan yang tulus. Ia melihat bukan hanya seorang pria lusuh di hadapannya, tapi seseorang yang pernah kehilangan banyak hal untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, laporan dari pusat datang. Sersan Dimas berlari tergopoh membawa kertas hasil konfirmasi dari markas besar. Bu, benar. Nama Rendra Baskoro terdaftar di sistem lama sebagai anggota unit pengawasan lapangan. Tapi data lengkapnya disegel. Level akses tinggi banget, Bu. Ratna memandang kertas itu lama. Dadanya berdebar.
Ia menatap ke arah ruang interogasi, melihat Farid, atau Rendra, yang kini duduk diam, tenang, seolah menunggu semuanya terbuka. Di luar sana, wartawan masih berkerumun, menunggu berita skandal. Tapi di dalam sini, kebenaran baru saja mulai tersingkap, dan itu bukan kisah tentang pelecehan, melainkan tentang pengorbanan yang disalahpahami. Ratna menutup berkasnya perlahan, lalu berbisik, "Sepertinya, kita baru saja menangkap seseorang yang seharusnya tidak kita penjarakan." Rendra menatap ke arah kaca, seolah tahu kalimat itu diucapkan. Ia tersenyum samar, senyum seseorang yang tahu, satu langkah kebenaran baru saja dimulai. Keesokan harinya, hujan turun pelan membasahi halaman belakang kantor polisi Sukamaju. Ratna berdiri di balkon, menatap langit kelabu dengan secangkir kopi dingin di tangan. Pikiran tentang pria itu tak juga hilang dari benaknya. Ia membuka berkas yang baru saja dikirim oleh pusat, berkas lama, sebagian bahkan sudah buram, bertuliskan Rahasia Negara, Unit Khusus Operasi B17. Nama, Rendra Baskoro. Pangkat terakhir, Letnan 2 Operasi Lapangan. Status, mengundurkan diri setelah insiden Operasi Jaring Timur. Catatan, dinyatakan hilang tanpa kabar selama 18 bulan. Ratna menarik napas dalam. Jadi benar dia bukan orang sembarangan, gumamnya. Namun satu hal masih menggantung. Mengapa dia memilih kembali ke kota kecil seperti Sukamaju? Sementara itu, di ruang tahanan belakang, Rendra duduk bersandar di tembok lembab. Ia menatap selembar kertas kecil di tangannya. Foto usang seorang perempuan muda bersama anak kecil di pangkuannya. Wajah wanita itu lembut, matanya hangat. Di belakang foto itu tertulis tulisan tangan samar. Untuk ayah, pulanglah setelah tugas selesai. Kami menunggu. Senyumnya getir. 8 tahun, dan mereka mungkin sudah lupa, bisiknya pelan. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu besi terbuka, dan Ratna muncul dengan payung masih menetes air hujan. "Kau belum makan," katanya pelan. Ia meletakkan kotak nasi di atas meja kecil. "Aku pikir kau butuh ini." Rendra hanya mengangguk, suaranya tenang. "Terima kasih, Bu Ratna." Ratna duduk di kursi seberang, memandangi wajahnya lekat-lekat. "Kalau memang benar kau adalah Rendra Baskoro dari unit B17, aku ingin tahu satu hal. Kenapa kau kembali? Kenapa menyamar jadi pemulung di kota ini?" Untuk pertama kalinya, Rendra menatap langsung ke matanya. Lama, seolah mempertimbangkan apakah ia bisa percaya. Akhirnya ia bicara, suaranya pelan tapi mantap. "Semuanya bermula 5 tahun lalu," ujarnya. Kala itu, Rendra masih bertugas aktif di unit B17, unit bayangan yang bahkan sebagian besar aparat biasa pun tak tahu keberadaannya. Mereka bertugas membongkar jaringan bawah tanah yang menyusup ke berbagai instansi pemerintahan. Dan pada tahun terakhirnya, mereka mendapat misi besar, Operasi Jaring Timur. Sasaran mereka, sindikat penyelundup bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk membuat senjata biologis. Pemimpinnya dikenal dengan nama Sandi, Darto Putih, seorang mantan intel yang berkhianat dan bersembunyi dengan identitas palsu. Rendra dan timnya berhasil melacak markas utama sindikat itu di sebuah gudang tua di pinggiran Surabaya. Namun malam itu, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Ada pengkhianat di antara mereka. Informasi bocor. Markas meledak sebelum tim sempat melakukan penyergapan. 3 rekannya tewas, 2 terluka parah. Dan Rendra dinyatakan hilang setelah reruntuhan gedung ditemukan rata dengan tanah. Tak banyak yang tahu, Rendra selamat. Ia diselamatkan oleh seorang pemulung tua yang menemukannya pingsan di sungai belakang gudang. Ia kehilangan ingatan sebagian selama berbulan-bulan. Dan saat akhirnya ingatannya kembali, semuanya sudah terlambat. Data pribadinya dihapus, identitasnya ditutup, dan dunia sudah menganggapnya mati. Sejak saat itu, aku hidup di pinggiran, kata Rendra lirih. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi beberapa bulan lalu, aku dapat kabar kalau seseorang dengan ciri-ciri Darto Putih terlihat di Sukamaju. Aku tahu, itu kesempatan terakhirku menuntaskan apa yang dulu belum selesai. Ratna mendengarkan dengan mata membulat. Kau yakin orang itu masih hidup? Rendra menatap kosong. Aku yakin.
Dan aku tahu dia tidak sendirian. Ia menatap Ratna dalam-dalam, suaranya kini lebih berat. Dia punya kaki tangan yang menyamar, bahkan di dalam institusi sendiri. Aku datang ke sini bukan hanya untuk mencari dia, tapi juga untuk mencari siapa yang membantu dia selama ini. Ratna terdiam lama. Ia merasa jantungnya berdebar tak karuan. Kata-kata Rendra terlalu besar untuk diabaikan, tapi terlalu berbahaya untuk dipercaya sepenuhnya. Kalau yang kau bilang benar, ucapnya perlahan, itu berarti ada orang di lembaga ini yang bermain dua muka. Rendra mengangguk, dan dia sedang menghapus semua jejakku. Sore menjelang malam. Langit Sukamaju mulai memerah di ufuk barat ketika Ratna berdiri di depan papan pengumuman internal kantor polisi. Ia memperhatikan satu nama lama yang tertera di daftar personel baru mutasi dari pusat, Kompol Darto S. Purnama. Nama itu membuat darahnya berdesir dingin. Darto, gumamnya, nyaris tak percaya. Ia membuka arsip digital. Nama itu baru tercatat 2 bulan terakhir di kantor Sukamaju. Dan anehnya, semua dokumennya bersih sempurna, tanpa jejak masa lalu. Ratna menatap layar lama-lama, lalu berbisik. Jadi kau kembali ke sini bukan untuk sembunyi, Ren, tapi untuk memburu iblis yang dulu menghancurkan hidupmu. Lanjut part 2. Komen di bawah ya.